Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwah, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatu Al-Bid'ah, yaitu cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Kita masuk pada halaman 117, yaitu pada bab At-Tabarruk. Poin yang kelima yang akan dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah tentang At-Tabarruk. Tabarruk. Apa itu makna tabarruk? Penulis mengatakan At-Tabarruku huwa talabul barakah. Yang dimaksud dengan tabarruk adalah mencari keberkahan. Orang kita bilang apa? Ngalap berkah. Nah, ini ngalap berkah ini. Wat tabarruku bisyai' ay talabul barakati biwasitatihi, yaitu mencari keberkahan dengan perantara. Ini disebut tabarruk. Ya, ngalap berkah. Cari berkah melalui perantara. Wala syakka annal khaira wal barakata biyadillahi azza wa jalla. Tidak diragukan bahwa kebaikan dan keberkahan itu di tangan Allah azza wa jalla. Kita semua sepakat bahwa keberkahan dan kebaikan itu di tangan Allah. Wa qad ikhtassa Allah azza wa jalla ba'da khalqihi bima syaa minal fadli wal barakah. Dan Allah mengistimewakan sebagian dari makhluknya. Ya, Allah mengistimewakan dengan memberikan keutamaan dan keberkahan. Wa aslul barakah, dan asal barakah itu maknanya adalah ats-tsubutu wal luzum, yaitu tetap dan senantiasa terus. Wa tutlaqu 'alan nama'i waz ziyadah. Dan barakah itu juga diartikan dengan an-nama', berkembang, waziyadah, dan bertambah. Wat tabrik, dan yang dimaksud dengan tabrik adalah ad-du'a, yaitu mendoakan keberkahan. Yuqal barraka alaih ay da'a lahu bil barakah. Ketika ada yang mengatakan barraka alaih, maknanya Allah memberkahi sesuatu itu, atau seseorang mendoakan keberkahan untuknya. Wa yuqalu, dan juga diartikan barakallahu syai'a wa baraka fihi ay baraka alaih. Allah memberkahi sesuatu, ay Allah memberkahi, maknanya meletakkan keberkahan pada sesuatu itu. Wa tabarak, adapun kalimat atau kata tabarak la yusafu bihi illallahu tabaraka wa ta'ala. Kata tabarak itu tidak boleh ditetapkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kadang mengatakan Masya Allah, tabarakallah, tapi tidak boleh itu dikatakan untuk makhluk. Ya, kata tabarak itu untuk Allah azza wa jalla. Fala yuqal tabaraka fulan, tidak boleh dikatakan tabaraka fulan. Li'annal ma'na aduma, karena makna tabarak itu artinya adalah agung. Wa hadhihi sifah la tambaghi illa lillahi azza wa jalla. Dan sifat keagungan itu tidak boleh ditetapkan kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Wal yumnu, kemudian kata yumn, wa huwal barakah. Kata yumnu itu berarti juga barakah. Fal barakatu wal yumnu lafdhani mutaradifan. Kata barakah wal yumnu itu adalah dua kata yang memiliki makna sama.
Wa qad dhahara min ma'ani alfadhil Qur'anil Karim anna al-maqsuda bil barakah iddat umur. Maka dari makna-makna barakah tadi yang terdapat pada lafaz-lafaz Al-Qur'an itu memiliki banyak makna. Di antara makna barakah dari Al-Qur'an ay thubutul khairi wa dawamu. Barakah, lafaz barakah di dalam Al-Qur'an yang pertama berarti kebaikan itu tetap dan terus-menerus. Kebaikan itu tetap dan terus-menerus. Thaniyan, yang kedua, makna barakah, lafaz barakah dalam Al-Quran, kasratul khairi wa ziyadatuhu wa istimraruhu syai'an ba'da syai'. Makna yang kedua adalah kebaikan yang banyak, bertambah dan terus bertambah. Jadi ini makna yang kedua dari kata barakah dalam Al-Quran. Kasratul khairi wa ziyadatuhu wastimraruhu syai'an ba'da syai'. Kebaikan yang banyak, yang bertambah dan terus bertambah. Kemudian makna yang ketiga, wa tabarak la yusafu biha illallah. Kata barakah dan tabarok yang ada di dalam Al-Quran tidaklah ditetapkan, disifatkan kecuali hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Wala tusnadu illa ilaih. Tidak boleh disandarkan kata tabarak kecuali hanya untuk Allah. Seumpamanya apa? Ada nggak tabarak ditetapkan untuk orang? Tidak boleh. Ini khusus bagi Allah. Ya. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan anna tabarakahu subhanahu wa ta'ala, maksud makna tabarakah artinya adalah dawamu judi. Dawamu judi, terus dermawan. Wa kasratu khairi, kebaikannya itu banyak. Wa majdihi wa uluwi, terus mulia dan maha tinggi. Wa 'azamatihi wa taqaddusi, maha agung lagi maha suci. Wa maji'ul khairati kulliha min 'indi, dan semua kebaikan itu datang hanya darinya. Berarti apa? Kata tabarok ini punya makna yang sangat agung yang tidak boleh ditetapkan kecuali hanya untuk Allah. Hanya disifatkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa tabrikuhu ala man syaa min khalqi. Dan tabarok itu juga memiliki arti bahwa Allah memberkahi siapa saja yang Allah kehendaki bagi makhluknya. Wa hadza huwal ma'hud min alfadhil Qur'an, dan inilah lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an dari barakah, tabarak, annaha takunu dalah ala jumlati ma'an. Ini semua menunjukkan makna-makna yang banyak tadi. Ya, makna-makna yang banyak tadi. Sehingga al-barakah bisa berarti adalah tetap, terus-menerus, kebaikan yang banyak, bertambah dan terus. Kemudian juga berarti tabarak, yang itu sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal umurul mubarakah anwa'un minha. Kemudian perkara-perkara yang diberkahi oleh Allah itu sangat banyak. Jadi ada perkara-perkara yang sangat banyak diberkahi oleh Allah. Di antaranya, awalan yang pertama, Al-Quranul Karim mubarak. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Maka kalau nyari berkah, ambil mushaf, baca Quran. Ya, tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga, tidak perlu buang waktu jauh. Ini ngalap berkah jauh. Tahu pulang dapat berkah apa enggak? Ya. Keberkahan ada pada Al-Quran. Al-Quranul Karim mubarak. Al-Quranul Karim penuh dengan keberkahan. Ay kathirul barakati wal khairat. Di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu membawa banyak keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Lianna fihi khairud dunya wal akhirah. Karena di dalam Al-Quran itu ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa talabal barakah minal Quran, adapun ngalap berkah dari Al-Quran itu bagaimana caranya? Yakunu bitilawati. Nyari berkah dari Al-Quran itu adalah dengan membacanya.
haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Ai membaca sesuai dengan bacaan yang tepat untuk Al-Quran, bukan lagunya, tetapi apa? Bacaannya. Makanya kata para ulama ketika Allah menyebutkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, ai sesuai dengan apa? Dengan bacaan yang diajarkan, yang turun-temurun dari Nabi kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus. Ya, itu bacaan tartila, tidak hulu, ya, hulu berlebih-lebihan sehingga melebih-lebihkan matnya, ya, kemudian juga tidak jafa sehingga tidak memperhatikan hukum-hukumnya. Wal 'amalu bima fihi 'ala al-wajhi alladhi yurdi Allah 'azza wa jalla, yaitu selanjutnya selain membaca Al-Quran juga mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Jadi membaca kemudian mengamalkan apa yang tercantum dari di Al-Quran tersebut. Nah, mengamalkannya ada dua, mengamalkan sendiri untuk diri kita sendiri, yang kedua adalah mengamalkan untuk orang lain, yaitu kita mengajarkan, ya, kita mendakwahkan isinya. Ini mengamalkan Al-Quran. Dan ini orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran menjadi manusia terbaik. Menjadi manusia terbaik. Kebaikan mereka disebabkan membaca ayat-ayat Allah. Kebaikan mereka disebabkan mereka membaca kalamullah, bukan kalamnya manusia, tapi kalamullah. Sehingga Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang tua mengajarkan anaknya surat-surat pendek. Ya, orang tua mengajarkan anaknya dengan membaca Al-Quran, baik diawali dengan satu huruf ke huruf yang lain, kemudian menjadi satu kata, kemudian menjadi satu kalimat, kemudian membaca satu surat-surat pendek dan dilanjutkan demikian. Maka guru-guru Al-Quran, nah, mereka mengajarkan huruf-huruf Al-Quran sampai mereka bisa menjadikan anak-anak bisa membaca Al-Quran. Mereka manusia terbaik. Mereka orang yang paling berhak untuk dimuliakan. Dimuliakan dengan doa, dimuliakan dengan bantuan. Apa yang mereka butuhkan beri kepada mereka, karena mereka manusia terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak. Yang pertama tadi Al-Quran penuh dengan keberkahan. Yang kedua, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberkahi oleh Allah. Berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu fihi al-barakah. Allah menjadikan keberkahan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-barakah naw'an. Keberkahan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, barakatun ma'nawiyah, keberkahan secara ma'nawi. Keberkahan secara ma'nawi. Wa hiya ma yahsulu min barakati risalatihi fid dunya wal akhirah. Keberkahan ma'nawi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keberkahan pada risalahnya, keberkahan pada dakwahnya dunia dan akhirat. Maka risalah yang dibawa oleh Nabi adalah risalah yang membawa keberkahan. Lianna Allah arsalahu rahmatan lil alamin, karena Allah mengutus Rasulnya rahmatan lil alamin, berkah bagi alam ini. Wa akhrajan nasa minadh dhulumati ila nur, dan Allah mengutus nabinya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kegelapan maksiat menuju cahaya taat, dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahalla lahumut thayyibati wa harrama alaihimul khaba'ith. Dan keberkahan pada diri Nabi adalah Nabi menghalalkan kebaikan-kebaikan untuk manusia. Hal-hal yang baik dari ucapan, dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari perbuatan dihalalkan oleh Nabi. Tapi hal-hal yang buruk, khaba'ith, diharamkan oleh Nabi. Ucapan yang buruk,
perbuatan yang buruk, makanan yang buruk, minuman yang, pakaian yang mudah haramkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khatama bihi rusulah, dan Allah menjadikan Rasul kita Muhammad sebagai penutup para Rasul. Wa dinahu yahmilul yusra was samaha, dan agama Nabi, agama Islam ini membawa kepada yusr, kemudahan, was samaha, dan toleransi. Ya, dua kalimat yang sering dipelintir oleh ahlul ahwa. Dua kalimat atau dua kata, al yusru was samaha. Kata-kata yusr, kemudahan. Yang kedua, samahah, toleransi. Ahlul ahwa, orang-orang yang mengekor hawa nafsu, mereka suka bawa ini. Mereka katakan apa? Agama itu mudah, jangan persulit. Ya kan? Kenapa harus pakai jilbab besar? Kenapa harus pakai cadar? Menyusahkan. Agama mudah, hanya telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ya, agama mudah. Kenapa harus sholat 5 waktu? Kapan saja kalau mau. Agama mudah. Kenapa harus berhaji ke Baitullah? Bisa di sini bagi-bagi uang saja. Ini ahlul ahwa wal bidah. Mereka mengekor hawa nafsu, mengambil kata yusr, ya, untuk apa? Kemaslahatan nafsu mereka. Yang kedua, samaha, kata toleransi, banyak dipakai. Agama Islam agama toleran. Kenapa kita harus bermusuhan dengan orang kafir? Kenapa kita harus membenci agama mereka? Bukankah Islam ini samaha, toleransi? Ya, tapi bukan toleransi yang mereka mau. Bukan toleransi seperti yang mereka inginkan. Ini ahlul bid'ah wal ahwa, mereka yang suka membawa dua kata ini untuk melegalkan, melegalkan hawa nafsu mereka. Maka keberkahan yang pertama dari Nabi adalah keberkahan ma'nawi, yaitu keberkahan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, barakatun hissiyah, keberkahan secara hissi. Kalau tadi keberkahan secara ma'nawi, kita tidak bisa memegangnya, ya, tidak bisa merasakannya langsung, dalam artian langsung menyentuhnya. Tapi keberkahan hissi, kita bisa menyentuh. Hissi itu suatu yang bisa disentuh. Baik. Wahiyya ala nu'in. Keberkahan hissi ini ada dua macam. An-naw'ul awal, keberkahan hissi yang pertama, barakatu fi af'alihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keberkahan pada perbuatan-perbuatan Nabi. Keberkahan pada perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ma akramahu Allah bihi minal mu'jizatil bahira ad-dalati ala sidqihi, yaitu keberkahan yang Allah berikan kepada nabinya berupa mukjizat-mukjizat yang nyata yang menunjukkan akan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat-mukjizat Nabi, itu adalah bukti keberkahan yang Allah berikan kepada nabinya. Dan ini perbuatan Nabi. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meminum susu hanya satu wadah, tapi kemudian Nabi doakan, dan susu itu bisa diminum oleh sekian banyak para sahabat sampai kenyang-kenyang semua, dan digilir dah habis-habis, ya, dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan apa? Meludahi siapa? Matanya Ali bin Abi Thalib, sembuh dengan izin Allah. Atau yang lain-lainnya dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi. Kemudian yang kedua, barakatun fi dzatihi wa atharil hissiyah. Macam keberkahan hissi yang kedua adalah keberkahan pada zat Nabi dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi dari jasadnya. Ya, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi dari jasadnya. Wa hiya ma ja'ala Allahu lahu sallallahu alaihi wasallam minal barakah fi dzati, yang Allah jadikan keberkahan pada zat Nabi, pada diri Nabi, pada jasad Nabi. Walihada tabarraka bihi as-sahabatu fi hayati. Oleh karena itu para sahabat dahulu mereka ngalap berkah dari Nabi di masa hidupnya. Ingat, di masa hidupnya. Wa bima baqiya min athari jasadihi ba'da wafati. Dan para sahabat juga, mereka mengambil berkah dari peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu terpisah dari jasadnya. Nanti kita jelaskan apa saja itu. Ya, ingat, ini dari Nabi
dari Nabi SAW pada masa hidupnya. Sahabat, mereka berebut keberkahan dari bekas wudhu Nabi, ya, tetesan-tetesan air tersebut. Sahabat mencari keberkahan dari apa? Rambut Nabi SAW di masa hidupnya Nabi SAW. Sahabat berebut, ludah Nabi SAW. Tayyib, ini di masa hidup Nabi SAW, dan Nabi menyetujui dan tidak diingkari oleh Nabi. Berkah tidak? Berkah. Ini jangan ambil berkah ini. Nah, kita tidak ada berkahnya ini dari jasad kita. Ini Nabi SAW. Wattabarruku bin Nabi SAW fi hayatihi. Ingat kata Syekh. Dan ngalap berkah dari diri Nabi SAW di masa hidupnya, la yuqasu alaihi ahadun min khalqillahi azza wa jalla. Ngalap berkah dari Nabi SAW di masa hidupnya tidak bisa dikiaskan kepada siapapun dari makhluk Allah. Tidak bisa dikiaskan kepada siapapun manusia yang ada ini. Lima ja'alallahu fihi minal barakah, karena Allah jadikan Nabi itu berkah. Berkah dakwahnya dan berkah dirinya. Wala syakka annal anbiya'a alaihimus salatu wassalam qad ja'alallahu fihimul barakah. Dan bahkan Allah menjadikan para nabi seluruhnya berkah pada dakwah mereka, berkah pada diri mereka. Wa kadzal malaikah. Begitu juga Allah menjadikan keberkahan untuk para malaikat. Wassalihin, dan untuk orang-orang soleh ada keberkahan. Tapi apa keberkahannya itu nanti akan disebutkan. Walakin la yutabarrak bihim li'adamid dalil. Allah menjadikan keberkahan pada para malaikat, Allah menjadikan keberkahan pada orang-orang soleh, tetapi tidak boleh mengambil berkah dari orang-orang soleh karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, kecuali nanti ada penjelasan. Wa kadzalika ba'dal amakinil mubarakah. Begitu juga, ya, Allah menjadikan sebagian tempat itu berkah. Sebagian tempat diberkahi oleh Allah. Kal masajidits tsalatsa, seperti 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Thumma sa'irul masajid, kemudian seluruh masjid Allah juga berkahi. Ya. Wa qad ja'ala Allahu fi ba'dil azminati barakah. Dan Allah juga menjadikan keberkahan pada sebagian waktu-waktu yang dikhususkan, yang diistimewakan. Ka Ramadan, seperti bulan Ramadan, berkah, mubarak. Wa Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, berkah. Wa Ashri Dzulhijjah, berkah. Wal Ashhuril Hurum, berkah. Wa Yaumil Itsnain wal Khamis, hari Senin dan hari Kamis, berkah. Wal Jum'ah, berkah, Allah berkahi. Wa waqtin nuzulil ilahi, dan waktu turunnya Allah fi thuluthil akhir minal lail, dari sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang berkah. Wa ghairi dzalika minal azminatil mubarakah, dari waktu-waktu yang Allah berkahi selain waktu-waktu tersebut. Allati la yutabarrak bihal muslimu, tetapi seorang muslim dilarang untuk mengambil berkah, mencari berkah. Wa innama yutlabul barakah minallah. Kita tahu Ramadan tadi apa? Bulan yang berkah. Hari Jumat bulan yang berkah. Tapi tidak boleh kita ngalap berkah dari apa? Makhluk-makhluk tersebut. Karena keberkahan itu hanya milik Allah. Maka innama yutlabul barakah minallahi azza wa jalla biqiyamihi bil a'malis salihah al masyru'ati fiha. Maka caranya kita adalah mencari keberkahan kepada Allah dengan mengamalkan amal-amal soleh di waktu-waktu yang disyariatkan. Ramadan kita berpuasa, amal soleh bukan? Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Tapi kalau kita bilang, ya Ramadan, wahai Ramadan, berkahi aku, boleh. Ya, wahai hari Jumat, berkahi aku. Enggak. Hari Jumat lakukan amal soleh, amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Nabi, agar kita mendapatkan keberkahannya. Ya, sama tadi dengan masjid-masjid. Masjid diberkahi oleh Allah. Tapi apa kita meminta kepada masjid? Tidak, minta keberkahan kepada Allah, ya, kemudian beramal saleh di rumah Allah dengan salat, dengan qiraah, dengan zikir, dengan belajar dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, hunaka asya'un mubarakah. Ada lagi hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama'i Zamzam, air
Zam-zam. Ini diberkahi oleh Allah. Wa kal matar, dan juga air hujan diberkahi oleh Allah. Lianna min barakatihi, dan di antara keberkahan air Zam-zam dan juga apa? Atau air hujan tadi, keberkahan air hujan, syurbin nasi minhu. Manusia bisa meminumnya, meminum air hujan. Wal an'ami wad dawab, hewan-hewan ternak, hewan-hewan, binatang melata, mereka minum dari air hujan. Wa inbatis samar, ay wa inbatis thimar. Tumbuhan, buah-buahan tumbuh. Buah-buahan tumbuh sebab air hujan. Wal asjar, kemudian pohon-pohon mulai tumbuh disebabkan air hujan. Wa syajaratis zaitun mubarakah. Pohon zaitun itu diberkahi oleh Allah. Pohonnya diberkahi oleh Allah. Wal laban mubarak, susu itu berkah. Ya. Wal khail mubarakah, kuda itu diberkahi oleh Allah. Wal ghanam mubarakah, hewan-hewan kambing itu juga diberkahi oleh Allah. Wan nakhilu mubarakah, dan pohon kurma itu juga diberkahi oleh Allah. Dan ini semua ada dalilnya. Ya, ini semua ada dalilnya. Taib. Hal-hal tersebut diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kita meminta kepada mereka? Tidak. Kita melakukan amal soleh yang dengannya kita bisa mendapatkan keberkahan. Wat tabarrukul masyru' yakunu bi umurin. Maka keberkahan itu atau mencari berkah itu ada dua macam. Tabarruk masyru' yaitu mencari berkah yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang ditekankan. Dan ada tabarruk mamnu', nyari berkah yang hukumnya terlarang. Maka kalau ada yang mengatakan kalian wahai Wahabi, kalian melarang ngalap berkah. Enggak, kami tidak melarang. Tapi ngalap berkah itu ada dua macam. Mau yang disyariatkan atau yang terlarang. Kalau kalian ngalap berkahnya ke kuburan, haram, syirik. Tapi kalau kalian nyari berkahnya di Al-Quran, di majelis ilmu, beramal sunnah, maka ini sunnah. Ya. Nah sekarang at-tabarrukul masyru', mencari berkah yang itu disyariatkan, yang itu dianjurkan. Yang pertama, at-tabarruk bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'anil Karim. Yang pertama adalah mencari berkah dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Wa tilawatil Qur'anil Karim, mencari keberkahan dengan membaca Al-Quran. Wa yakunu dzalika 'ala al-wajhil masyru', yaitu caranya berzikir dengan zikir yang disyariatkan. Baca Al-Quran dengan baca Al-Quran yang disyariatkan. Karena ada orang yang berzikir tapi tidak dapat berkah. Zikirnya dengan joget-joget, ada tidak? Zikirnya dengan musik-musik, zikirnya dengan tari-tarian, zikirnya dengan sambil syurbud dukhan, sambil ngerokok. Ada tidak? Banyak orang berzikir sambil ngerokok. Nah, tidak dapat keberkahannya. Zikirnya tidak menyebut zikir yang masyru'. Yang harusnya dia menyebut apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyru', disyariatkan. Tapi dia menyebutnya apa? Allah, 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 Allah. Tidak ada berkahnya. Naam Allah, tapi bukan demikian untuk berzikir. Ada lagi kalau sudah makomnya semikian, maka zikirnya gak berkah. Tapi zikir yang disyariatkan, yang dicontohkan Nabi, sama membaca Al-Quran, berkah. Tapi kalau baca Al-Qurannya dengan disawer-sawer, ada tidak? Mana keberkahannya? Tidak ada. Berkahnya dia dapat fulus. Allah musta'an. Ya, wa huwa talabul barakah min Allah azza wa jalla. Maka yang pertama tadi, mencari berkah dengan berzikir dan membaca Al-Quran, dengan mencari berkah kepada Allah bizikri qalbi, hatinya berzikir. Wal lisan, lisannya ikut berzikir. Wal amal bil Qur'ani was sunnah 'ala al-wajhil masyru', mengamalkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan yang disyariatkan. Lianna min barakati dzalik, karena orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan sunnah, maka keberkahannya itmi'nanul qalbi, hatinya akan tenang.
Hatinya akan tenang. Wa quwwatil qalbi 'ala ta'ah. Dan hatinya akan kuat untuk taat kepada Allah. Wasyifai minal afat. Dan dengan berzikir dan membaca Al-Quran, ini akan menjadi penawar-penawar penyakit yang ada pada dirinya. Wassa'adati fid dunya wal akhirah. Keberkahannya lagi, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keberkahannya lagi, wa maghfirati dzunub. Allah akan ampunkan dosa-dosanya dengan dia berzikir, dengan dia membaca Al-Quran. Wa nuzulis sakinah. Keberkahannya lagi, Allah turunkan ketenangan pada dirinya, pada jiwanya. Tenang. Lihat, orang yang baca Al-Quran, orang yang banyak berzikir, tenang dia. Meskipun punya hutang. Tenang dia, meskipun banyak masalah di tempat kerjanya. Tapi dia punya modal. Apa tadi? Zikir, baca Al-Quran. Zikir. Dia dicela, dicemooh, dicaci, difitnah. Tapi dia tenang. Karena dia berzikir kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah. Wa anna al-Quran yakunu syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Dan bahwa Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat baginya kelak pada hari kiamat. Nabi katakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Syafi'an li ashabi. Pahala dari bacaan Al-Quran kita akan datang menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Karena akan ada yang bertanya, loh, Al-Quran kan kalamullah, bukan makhluk. Bagaimana Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat? Ya, yang dimaksud di sini adalah apanya? Bacaan tersebut pahalanya akan datang memberikan syafaat. Ya, pahalanya akan datang memberikan syafaat. Wala yutabarrak bil mushaf. Tetapi ingat, keberkahan dari dengan membaca Al-Quran. Maka bukanlah keberkahan itu diperoleh dengan meletakkan mushaf fil bait, di rumah. Rumah taruh mushaf, ya, dipajang mushaf. Au fis sayyarah, mushaf diletakkan di mobil, ya, cari berkah ini. Ya, wa innamat tabarruk yakunu bit tilawati wal amali bih. Maka keberkahan itu diperoleh dengan membaca dan mengamalkannya. Zikir, begitu juga apa? Al-Quran dari dibaca. Digantunglah apa namanya? Tasbih untuk berzikir. Ya, tidak gantung di rumah, digantung di mobil, gantung di kendaraan, ada dibuat gelang tangan. Tidak bisa. Keberkahan itu dengan berzikir, bukan dengan alat tersebut. Sama, orang mungkin membaca Al-Quran tanpa mushaf, dapat berkah dia. Tapi mushaf diletakkan tidak dibaca, tidak dapat berkah dia. Ya. Yang kedua, at-tabarrukul masyru' bi dzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Cari berkah yang disyariatkan yang kedua adalah mencari berkah dari zat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidupnya. Jadi zat Nabi ketika masih hidupnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak fi dzatihi wa mattasala bi dzatihi. Karena Nabi itu zatnya diberkahi oleh Allah dan apa saja yang tersambung kepada jasad Nabi diberkahi oleh Allah. Walihada tabarraka as-sahabatu radhiyallahu anhum bi dzatihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dahulu para sahabat pada masa hidupnya Nabi mereka berlomba-lomba mencari berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalik ma thabata an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ilal batha. Suatu hari di siang hari, ya, suatu siang hari, Nabi SAW keluar menuju sebuah tempat namanya Batha. Fatawadda. Kemudian Nabi pun berwudu. Thumma sallat dhuhra raka'atain. Kemudian Nabi salat zuhur 2 rakaat. Berarti apa? Qasar. Wal asra raka'atain. Dan Nabi pun salat asar 2 rakaat qasar. Wa qama an-nasu. Kemudian para sahabat berdiri. Faja'alu ya'khuduna yadayhi. Ketika Nabi selesai wudu tadi, ya, ini sebelum sholatnya, tapi ini diceritakan Nabi setelah wudu, tayyib, kemudian Nabi sholat di sana 2 rakaat. Tapi cerita ini disebutkan terlebih dahulu Nabi wudu. Setelah Nabi wudu, para sahabat bangkit berdiri. Faya'khuduna yadayhi wa yamsahuna biha wujuhahum. Kemudian Nabi SAW setelah wudu, pada hadis ini disebutkan Nabi setelah wudu, Nabi salat 2 rakaat sah. Nabi salat 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Kemudian setelah itu Nabi
Taib, didatangi oleh para sahabat dan para sahabat semuanya bangkit mengambil tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayamsahuna biha wujuhum. Semua pada mengambil tangan Nabi dan diusapkan di wajah mereka. Ambil tangan Nabi, diusapkan wajahnya. Contoh kalau sekarang antum pernah lihat mungkin ambil ya, taib. Ini sahabat lakukan, Taib. Berarti sunnah dong. Nah, sunnah kalau ada Nabi. Taib. Qala fa akhadtu bi yadi. Kata Abi Juhaifah, wah, ini para sahabat pada bangkit ambil tangan. Gak mau ketinggalan beliau. Ana pun bangkit dan aku ambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'tuha ala wajhi, maka aku letakkan tangan Nabi di wajahku. Taib, diusap. Fa idza hiya abradu min as-salt. Subhanallah. Ternyata tangan Nabi ketika aku tempelkan di wajahku lebih dingin daripada es. Sahabat ini cerita. Wa atyabu raiha minal misk, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah. Jadi ngalap berkah. Ngalap berkah. Sahabat ini bukan salaman, tapi langsung diambil tangan yang diusapkan. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan ketika sahabiah, kalau tidak salah Ummu Sulaim, atau kalau tidak salah Ummu Salamah atau Ummu Sulaim, ketika beliau sedang tidur siang, taib, maka beliau mengambil keringat Nabi dengan kain, kemudian diperah, dimasukkan ke bejana. Ketika Nabi bangkit, apa yang kau lakukan? Kata beliau, aku mengambil keringatmu ya Rasulullah, aku jadikan wewangian, karena lebih wangi daripada kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas, antum jangan ambil keringat kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Ana bacakan sedikit ya, tadi tambahan hadis tentang bagaimana harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala indana. Kata Anas bin Malik, suatu hari Nabi masuk datang ke rumahku, berkunjung. Kemudian faqala. Apa qala di sini? Bukan berkata. Qala yaqilu, artinya tidur siang, qailula. Nah, sunnah Nabi adalah qailula, tidur siang. Ya, tapi qala yaqulu artinya berkata. Faqala indana, maka Nabi pun tidur siang di rumahku, di rumah kami, kata Anas bin Malik, pembantu Nabi. Fa'ariqa, ya karena panas ya, panas. Nabi pun apa? Basah dengan keringat. Waja'at ummi biqaruratin, maka ibuku, kata Anas bin Malik, datang membawa botol ya, wadah botol. Faja'alat taslitul araqa fiha. Kemudian ibuku pun mengambil keringat-keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerasnya dan dimasukkan ke dalam botol. Fastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun terbangun. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Umma Sulaim." Ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim. Ini ibunya siapa? Anas bin Malik, yang masyhur dikenal dengan Rumaisa atau Humaisa. Ya. Ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan? Qalat, hadza 'araquk naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Ya Rasulullah, ini keringatmu, aku mengambilnya, kami jadikan sebagai wewangian karena lebih wangi daripada wewangian yang ada. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti minyak bukan? Hah? Keringat bukan minyak? Wallahu a'lam. Ya. Biasanya kan bilang minyak, padahal keringat ya. Nah, taib, ini wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil berkah dari jasad Nabi. Kalau tadi apa? Dari keringatnya atau dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji
Tayyib, beliau datang ke Mina dari Muzdalifah. Fa'atal jamarah. Kemudian Nabi pun mendatangi tempat lempar jamarah. Faramaha. Kemudian Nabi melempar jamarah. Thumma ata manzilahu bimina wa nahara. Kemudian Nabi setelah melempar, beliau pulang ke tempat tinggal beliau untuk mabit di Mina. Dan beliau pun menyembelih hewan. Thumma qala lil hallaq. Kemudian Nabi mengatakan kepada tukang cukur, para sahabat yang mencukur jamaah haji. Kata Nabi SAW, khudh, ambil, potong. Wa asyara ila janibihil aiman. Nabi mengisyaratkan, ambil yang sini, potong yang sini. Thumma al-aisar, kemudian potong yang sini. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian setelah itu rambut-rambutnya Nabi, tayyib, diambil, tayyib. Setelah itu diberikan kepada sahabat-sahabat yang ada. Bagi-bagi apa? Rambut. Bagi-bagi rambut, berkah ini. Tapi antum jangan pikir, oh berarti potongannya gini dong. Enggak. Ya, seperti yang sekarang yang ada itu. Enggak. Ya, bukan demikian. Maksudnya itu tadi setengah dari apa? Kanan, setengah dari apa? Dari kiri. Ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, thumma da'a Abu Talha al-Ansari. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kemudian setelah itu Nabi pun memanggil sahabat Abu Talha al-Ansari kemari. Fa'atahu iya. Kemudian Nabi pun memberikan sebagian rambutnya kepada Abu Talha al-Ansari. Thumma nawalahu asyiqqal aisar. Kemudian setelah itu, yang sebelah kiri tadi pun, dipotong. Dihallaq. Dipotong. Faqal ihlik fahalaqah. Kemudian Nabi katakan potong. Kemudian dipotong. Fa'atahu Abu Talha. Kemudian diberikan kepada Abu Talha tadi. Faqal aqsimhu bainan nas. Wahai Abu Talha, tolong bagi kepada orang-orang, kepada para sahabat. Bagi kepada siapa? Para sahabat. Kira-kira sampai ke kita nggak rambutnya? Sampai kita nggak rambut ini? Ini terjadi, ya, dibagi oleh Nabi kepada para sahabat, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Apa kata Syekh? Wa kana as-sahaba yatabarrakuna bi thiyabin nabi wa mawadi' asabi. Dan para sahabat pun ngalap berkah kepada Nabi dengan apa? Pakaian-pakaian Nabi. Begitu juga wa mawadi' asabi, dan jari jemari Nabi. Wa bima'i wudu'i. Para sahabat pun berebut mengambil berkah dari tetesan bekas air wudhu Nabi. Ya. Wa bifadli syurbi, dan bekas minuman Nabi, berebut. Wa huwa katsir, dan ini banyak sekali disebutkan riwayat-riwayat tersebut. Tapi ini kapan? Pada saat Nabi masih hidup. Wa yatabarrakuna bil asya'il munfasila minhu, dan para sahabat pun mereka mencari keberkahan tadi dari sesuatu yang sudah terpisah dari Nabi. Seperti apa tadi? Syar, rambut Nabi. Wal asya' allati istamalaha, dan sesuatu yang pernah dipakai Nabi kemudian baqiyat ba'da, masih ada setelahnya. Ya, kathiyab, seperti pakaian Nabi. Wal aniyah, dan bejana-bejana Nabi. Wan na'al, dan terompah sandal Nabi. Sekarang ada nih, apa nih? Terompah Nabi. Ya. Wa ghairi dzalika mimma ittasala bi jasadihi, dan apa-apa yang bersambung dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada Nabi. Maka ingat, la yuqasu alaihi ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikiaskan kepada siapapun selain Nabi. Fa innahu lam yu'thar anhu sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi annahu amara bitabarruki bi ghairihi minas sahaba aw ghairihim. Tidak pernah diriwayatkan satu pun riwayat yang sahih bahwa Nabi perintahkan umatnya untuk mencari berkah dari para sahabat atau yang lainnya. Tidak ada riwayatnya. Nah, kalau Nabi membiarkan sahabat berebut bekas air wudhunya, ya, mengambil berkah dari minumannya, itu namanya dalam ilmu hadis apa? Sunnah takririyah. Itu perbuatan sunnah yang disetujui oleh Nabi, tidak diingkari. Karena ada perbuatan sahabat yang diingkari oleh Nabi, maka bukan sunnah. Ya, tapi kalau disetujui Nabi diam, maka menjadi sunnah takririyah. Ya, ketika sahabat bersama Khalid bin Walid dan yang lainnya datang ke sebuah daerah, kemudian dihidangkan, ya, dob kepada Nabi. Nabi sudah ambil. Kata sahabat, bilang. Itu daging dob.
Itu daging hewan seperti biawak yang ada di padang pasir. Maka Nabi pun meletakkan kembali, tidak jadi diambil. Kenapa? Kata Nabi, karena ini bukan makanan yang biasa kami makan di daerah kami. Tapi ketika itu sahabat pada makan, Nabi biarkan. Nah, ini takririyah, persetujuan Nabi SAW. Kemudian kata beliau, walam yunqal anna sahabah fa'alu dzalika ma'a ghairihi la fi hayati wala ba'da mamati. Tidak pernah dinukil, diriwayatkan satupun sahabat mencari berkah dari sahabat yang lain. Tidak ada. Ya, baik itu apa? Fi hayati, dalam kehidupannya atau setelah matinya. Walam yaf'aluhu ma'as sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Tidak ada sahabat mengambil berkah dari muhajirin, sahabat ini mengambil berkah dari al-ansar, al-ansar ke muhajirin, muhajirin ke al-ansar, tidak ada. Walal ma'al khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tidak pula para khalifah-khalifah yang 4. Wala ma'al asyra al-masyhud lahum bil jannah, tidak pula dengan para sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak ada mereka datang mencari berkah. Dan kalau ada yang datang ke Umar, nyari berkahnya dari Umar, mungkin lain Umar. Diapain nama Umar kira-kira? Ya, tegas Umar. Makanya ketika Umar melihat pohon syajarah yang pada masa Nabi membaiat para sahabat di bawah pohon tersebut, ya, tahta syajarah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian setelah meninggal Nabi, orang-orang pada suka datang ke pohon itu. Wah, ini tanda-tanda nih, alamat nih. Mau apa? Mau mencari dan mengalap berkah di pohon. Umar perintahkan, tebang beres. Ya, kenapa? Menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya, ini yang dilakukan oleh Umar. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Imam Asy-Syatibi mengatakan, as-sahabatu radhiyallahu anhum ba'da mautihi alaihi salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqa min ahadin minhum syai'un min dzalik binisbati ila man khallafah. Setelah meninggalnya Nabi, tidak ada satupun orang dari kalangan para sahabat yang mencari berkah kepada khalifah-khalifah setelah Nabi. Tidak ada mereka datang ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, kali tidak ada. Ya. Idh lam yatruk an-nabiyyu ba'du fil ummati afdal min Abi Bakr as-Siddiq. Padahal Nabi SAW tidaklah meninggalkan manusia yang lebih afdal kecuali siapa? Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Fahuwa kana khalifatu. Yang Abu Bakar itu khalifah, pemimpin setelah Nabi. Walam yaf'al bihi syai'un min dzalik. Tidak ada sahabat pun yang datang kepada Abu Bakar ngalap berkah kepada Abu Bakar. Baik. Wala Umar, tidak pula ada sahabat yang berani datang ke Umar untuk mencari berkah. Jadi memang tidak disyariatkan. Wa kana afdhalul ummah ba'da, padahal Umar manusia terbaik setelah Abu Bakar. Tsumma kadzalika Utsman, tidak ada yang datang kepada Utsman. Tsumma Ali, tidak pula ada yang datang mencari berkah kepada Ali. Cari berkah pada, kecuali sekarang nih manusia-manusia, ya, yang katanya cinta Ali, kemudian buat patung Ali, kemudian ngalap berkah, ya. Ini kaum Syiah Rafidhah la'natullah alaihim. Thumma sairus sahabah alladzina la ahad afdal minhum fil ummah. Tidak ada satupun sahabat mereka yang saling mencari berkah pada sebagian yang lainnya. Thumma lam yathbut li wahidin minhum min tariqin sahih ma'rufun annahu mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadin tilkal wujuh aw nahwiha. Tidak ada seorang pun sahabat diriwayatkan secara sahih mereka mencari berkah satu dengan yang lainnya. Tidak ada, tidak ada. Ya, wala syakka, di terakhir, wala syakka anna al-intifa' bi ilmi ulama. Tidak diragukan bahwa mengambil manfaat dari ilmunya ulama, wal istima'i ila wad'ihim ila wa'dihim, dan mendengarkan nasihat-nasihat ulama, wa du'aihim, dan doanya para ulama, wal husuli ala fadli majalis dzikri ma'hum, dan bermajlis zikir, bermajlis ilmu dengan para ulama, fiha minal khairi wal barakah. Tidak diragukan itu akan memperoleh kebaikan dan keberkahan. Mendengar nasihat ulama, ya, mengambil ilmu dari ulama, duduk di majelis ilmu bersama ulama, tidak diragukan bahwa di situ ada kebaikan dan keberkahan, wan naf'i syai'il 'azim, dan ada manfaat yang besar. Walakin la yutabarrak bidzawatihim, tetapi tidak boleh seorang mencari berkah dari zatnya ulama. Tak boleh cium tangannya kemudian cari berkah. Tak ada. Cium tangan boleh kepada ulama, cium tangan boleh kepada ahlul ilmi. Baik.
Tetapi kemudian meyakini ada keberkahan khusus, ya, nggak boleh. Nggak boleh demikian. Apalagi itu minumannya diludah-ludahin oleh ulama. Nah, nggak ada keberkahan. Kalau dia doain, ya, sebagai ruqyah, mungkin sebagian ulama membolehkan. Tapi kemudian diludahin, nah, nggak ada. Ya, lakin la yutabarrak bidzawatihim. Tidak boleh mencari berkah dari diri mereka, dari jasad mereka, dari diri mereka. Wa inna ma ya'malu bi'ilmihim as-sahih. Tapi keberkahan itu dengan mengamalkan ilmu yang sahih yang dipelajari dari ulama. Wa yaqtada bi ahli sunnati minhum. Dan ini yang dilakukan oleh ahlu sunnah terhadap para ulama. Lihat ahlu sunnah mencintai ulama, mengagungkan ulama, memuliakan ulama, menghormati ulama, tapi tidak ghulu kepada ulama. Tidak sampai mereka meyakini bahwa ulama itu membawa keberkahan dengan tangannya, dengan ludahnya, dengan tidak. Ya, ini yang harus kita berhati-hati agar tidak mengkultuskan ahlul ilmi, orang-orang saleh yang akhirnya memiliki keyakinan yang menyimpang. Ya, insyaallah ini pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.